Baik, kita mulai ya. Keluar tadi. Keluar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulullah agisna sari'an bi izzatillah sallallahu alaika ya rasulullah istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah iqdi hajatina ya Allah amin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, para jamaah, ayahanda, serta saudara-saudaraku sekalian dan anak-anakku yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian Ahad subuh rutin di masjid yang kita cintai, Masjid Rahmatan lil Alamin, Perumahan Gemilang Properti Lido, Bogor. Tentunya kita berharap semata kepada Allah Subhanahu wa taala akan ridhonya. Sekali lagi, kita hanya berharap semata ridho dari Allah, tak lebih. Kenapa? Karena ridho Allah adalah kunci, ya, kunci utama untuk meraih apa yang kita harapkan. Itu nuhun, Mbak. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang mendengarkan secara offline maupun online, para santri, para jamaah dari seluruh pelosok Nusantara dan mancanegara, ya insyaallah pagi ini kita akan membahas terkait dengan kekuatan sholat. Ya, tentunya kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini, ayah bunda, sudah tidak asing kita mendengarkan kalimat, ya Allah, kenapa ujiannya bertubi-tubi? Ya Allah, kenapa hidup saya susah? Ya Allah, bagaimana caranya? Kan biasanya gitu ya. Itu sunnatullah itu. Ya. Nah, tentunya selaku motivator Gedor Pintu Langit, saya ingin sedikit berbagi, ya. Berbagi pengalaman. Enggak kedengeran ya? Dah. Sip. Insyaallah. Jadi ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah banyak bertanya kepada alim ulama, kepada azatis ya, terkait dengan solusi permasalahan ya yang kita hadapi di dunia ini. Ternyata selama ini kita agak sedikit keliru menyikapi. Ya, di saat kita ada permasalahan, biasanya yang muncul adalah kita akan menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa melibatkan Tuhan.
Ini yang sering muncul. Artinya kita percaya diri. Ya, apalagi kalau permasalahannya hanya sekedar katakanlah permasalahan yang tidak terlalu signifikan. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, ini saya dapat rangkuman dari Ustadz Adi Hidayat ini, ya. Bahwa ya, di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan bahwa Allah memberikan ujian terhadap hambanya dan Allah menyuruh mencari hambanya solusi sendiri. Nah gitulah maksudnya. Ini nyambung ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada tuh instruksinya, hai hambaku, wahai hamba-hambaku, carilah solusimu sendiri, kan begitu. Adapun terkait dengan dalil yang mengatakan tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya, saya gitu kan. Ternyata bukan itu, Pak. Bukan kesana maknanya. Ya, itu merubah, bukan cari solusi. Ya. Nah, akhirnya permasalahan ini muncul kan, kita tanya, cari referensi. Akhirnya alhamdulillah, kalau nggak salah isi khutbah saya ini juga kemarin. Ya. Bukan pekan ini, pekan kemarin ya. Saya ngisi khutbah di sini. Ya Ustaz deh. Nah, isinya kan itu. Allah tidak memberikan kita ruang gerak untuk mencari solusi terhadap apa yang kita hadapi, bukan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala, Waalaikumsalam, Masya Allah. Ya. Ayo Pak, ayo. Waduh Pak Haji, silakan. Ini Pak Haji RW sama Pak Haji. Ya, Masya Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita sinyal. Di mana sinyalnya itu? Ternyata terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 153. Ya. Akhirnya kan banyak tuh Sarahman tanya, masa sih Allah nggak ngasih kita solusi terhadap permasalahan hidup kita? Siapa bilang Allah ngasih solusi? Tapi Allah tidak mengatakan ente cari sendiri, enggak. Tapi Allah berikan judul ini. Ternyata disitulah ada di Al-Quran surah Al-Fatihah ada, di surah Al-Baqarah ayat 153 ada, Al-Baqarah ayat 45 ada. Ternyata kuncinya di mana, Ustaz? Ternyata kuncinya ada di sholat. Ya. Jadi segala hiruk pikuk permasalahan dunia ini dunia ya, itu kuncinya ada di sholat. Allah menyampaikan surah Al-Baqarah 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kan gitu. Begitupun di 45 Allah menyampaikan lagi ista'inu bis-sabri was-shalah, kan begitu. Nah, cuma kalau di 153 ini Allah lebih memberikan secara detailnya setelah ista'inu bis-sabri was-shalah, maka di situ innallaha ma'as sabirin. Nah, akhirnya cukup menarik ini. Kenapa Allah menyandingkan antara sabar dan sholat? Kenapa enggak sedekah sholat gitu? Atau haji sholat, ya? Atau puasa sholat gitu? Ista'inu bis-shaum was-shalah misalnya. Ya kan gitu Ustaz ya? Kenapa di situ sabar dulu? Ternyata sabar itu adalah pembuka. Ya, makna sabar di sini bukan kita ngelehan cek Sunda teh. Ngalah wae gitu lain. Tapi maknanya adalah sabar di situ kita siap, redo, ikhlas menerima segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Itulah makna sabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, memberikan kita permasalahan, memberikan kita apapun. Itu semuanya kategori nikmat sabar kita. Dan kategori sabar di sini perlu kita sama-sama ketahui ayah bunda, maknanya adalah bagaimana kita menyikapi sabar itu dengan menikmati pemberian Allah. Jadi kata Allah gini, udah ente saya kasih nih, udah nikmati aja dulu.
Nikmati aja dulu. Itulah namanya ujian, itulah namanya tantangan dari saya selaku Tuhan. Nah, begitulah. Kalau ininya ya, tafsir Ustadz ya kali ya. Ya, karena kalau kita mau lihat dari tafsir Jalalain, tafsir Buya Hamka, enggak begitu maknanya. Kalau saya pernah buka tafsirnya itu begini, makna sabar di situ pernah saya lihat, makna sabar di situ banyakin untuk bersaum. Saum di situ bukan saum puasa, tapi menahan diri. Ya kan ujung-ujungnya kaditu kon. Ya kan? Nah, jadi kita nikmati hidup ini, itulah makna sabar sesungguhnya. Nah, tapi bukan hanya sekedar itu. Setelah Allah menyuruh kita menikmati pemberiannya, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati, maka solusinya Allah berikan. Itulah sholat. Makanya ista'inu bis sabri was sholat. Mohonlah petunjuk pertolongan melalui sabar dan sholatmu. Begitu. Nah, lantas kan banyak yang bertanya tuh. Ya, simak nak ya. Allahu Akbar. Ini faktor usia ini, nggak bisa duduk. Kalau biasanya ada sandaran tuh. Nanti beli aja Ustaz. Kalau enggak aneh beli ntar. Nah, gitu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah online. Ya. Lantas kenapa sih harus, kan biasanya gini ya. Tapi kan saya udah sholat Ustaz. Kan biasanya gitu jawabannya ya. Saya udah sholat, saya udah tahajud, saya udah begini, saya udah begitu. Tapi kenapa kok belum keluar juga dari zona keterpurukan? Nah, mari kita masuk lagi ke dalam lagi nih. Kalau tadi kita masih di pekarangan rumah, sekarang kita masuk ke rumah nih. Ya. Pekarangan rumahnya tuh kita disuruh menikmati dulu. Nih, aneh kasih rumah ente nih. Di situ ada dapurnya, di situ ada kulkasnya, di situ udah nikmati aja dah. Gitu kan? Itulah makna sabar. Kemudian kan nggak cukup hanya sekedar sabar, pasti Allah ngasih lagi solusi. Solusinya apa? Ya, itulah namanya sholat. Ya, Allah hanya meminta kita solusi menghadapi dunia itu cuma dua, sabar dan sholat. Nah, cuma setelah kita masuk, nah kenapa sholat di situ tidak ditentukan sholat yang mana, kan begitu? Nah, tidak disentuhkan misalnya ad-duha kah, tahajud kah, atau sholat fardu kah? Ini kan babnya beda lagi. Nah, sehingga kalau kita lihat perkembangannya adalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang terus mendirikan sholat, itu ada yang berhasil, ada yang sedang OTW berhasil. Saya tidak mengatakan gagal, tapi OTW, on the way. Ya, siapa di antara saudara-saudara kita yang sedang on the way, itulah yang masih menikmati sabarnya itu. Ya udah, Allah masih ngasih kita begini, udah nikmatnya aja. Ya, kenapa? Karena saya ingin ikhtiar untuk mendekatkan diri melalui sholat, kan gitu. Oh pantesan, akhirnya Saramlan digabungin itu Ustaz. Kenapa Fatihah itu di dalam sholat menjadi rukun? Ini baru paham. Oh iya ya, kalau kita sholat nggak baca Fatihah, nggak sah kan begitu? Ternyata kuncinya ada di ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh begono rupanya. Ya Allah, bertahun-tahun kita sholat nggak paham kenapa Fatihah itu disandingkan dengan sholat, dan nggak boleh kalau orang sholat tanpa baca Fatihah itu nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena menggugurkan satu rukun, dan rukun sholat adalah salah satunya adalah membaca suratul Fatihah. Adapun surah yang lain, surah pendek, surah yang saya baca tadi Al-Waqiah itu sunnah, tanpa baca itu pun juga sah. Waladhdallin, amin, udah kepepet itu. Allahu Akbar, kagak jadi masalah. Bahkan saya pernah temukan di salah satu tempat, waladhdallin, amin, sallallahu ala Muhammad, Allahu Akbar, gitu. Ternyata itu nggak jadi masalah, sah-sah saja, nggak ada larangan. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari rukun, tapi hanya sunnahnya saja. Sunnah
dalam hukum Islam adalah dijalankan berpahala, tidak dijalankan tidak apa-apa. Tapi kalau Aris Alwi beda lagi. Sunnah adalah dijalankan dapat pahala, enggak dijalankan rugi. Nah, itu Pak RW. Pak RW misalnya, ya tenang Ustaz, sholat duha mah sunnah ieu, buru-buru ya. Kedah tanda tangan 1000 lembar ya. Maklum, kepala sekolah kan. Tapi kan sunnah ieu Ustaz. Nah, dikerjakan menang pahala, tidak dikerjakan antep dosa ini, tapi rugi Pak RW. Ya kan gitu. Nah itu. Nah sekarang kalau kita masuk lagi nih, dari rukun sholat itu sendiri, coba perhatikan ayah bunda. Kemarin saya melihat rekaman dari Andre Guruta, kebetulan saya orang Bugis, ya Muhammad Yusuf, itu menyampaikan di sholat itulah kesempatan kita untuk meluapkan segala sesuatunya. Cuma kan yang kita dengarkan selama ini kan kalau kita lagi sholat, sujud akhirnya kan yang diminta untuk berdoa. Ternyata bukan hanya sujud akhir ayah bunda. Setiap sujud itu boleh kita berdoa. Bahkan Ustadz Adi Hidayat menyampaikan dari berdiri, ruku, sujud, duduk, di situ ada momentum kita berdoa. Nah disebutlah Ustadz Ramlan tuh. Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu Allah hadirkan di situ ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fokuskan langsung ke Allah apa yang kita hajatkan. Boleh nggak? Boleh rupanya. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat juga. Lah ini ente sholat cuma karena hajat tuh gimana kan gitu kan biasanya. Nah, tapi kalau kita lihat dari rujukannya, ini bukan masalah sekedar hajat, tetapi ini masalah kefokusan kita untuk ibadah. Dan ayah bunda coba perhatikan, ya. Kan banyak yang bertanya bagaimana caranya agar supaya kita bisa sholatnya fokus, bagaimana supaya kita sholatnya khusyuk. Biasanya begitu. Ya. Kenapa kita nggak fokus? Kenapa kita nggak khusyuk? Karena biasanya kita nggak paham dengan apa yang kita baca. Sekedar ngikutin. Tapi coba perlahan-lahan. Minimal kita memahami aja Al-Fatihah. Ayat 5 aja di situ kita udah terenyuh. Ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah ya Allah, hanya kepadamu lah aku beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Wah langsung kena itu. Nah ini baru rukun 1 nih ya. Belum rukuknya. Di saat kita rukuk, kenapa di situ sampaikan subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Coba ada kita memuji Allah itu ya, yang maha agung. Kan begitu. Setelah itu kenapa ada lagi bacaan sami'allahu liman hamidah? Ya ini memang agak repot kalau seandainya sholatnya kayak spontan. Allah itu nggak dapat khusyuknya tuh. Tapi coba nikmati. Allahu Akbar. Ya mau baca iftitah boleh, enggak juga enggak jadi masalah. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, atau dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nikmat sekali itu. Ya. Nah, di saat ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian titipkan doa di situ. Boleh nggak kita titip doa? Ternyata boleh. Ya. Silahkan saja mau nitip doa apapun di situ. Selama doanya yang baik, ini kata guru ya. Selama doanya yang baik-baik silahkan, tidak jadi masalah. Ya, selama doanya yang baik-baik. Ya. Cuma memang ada pendapat ini khilaf ya. Kalau khusus untuk sholat yang 17 rakaat itu jangan ganggu gugat. Cek ulama teh. Tapi cek ulama hijide tekuna naon. Ya itu mah silahkan kembali ke diri masing-masing. Kalau nanyanya ke Aris Alwi, tentunya saya akan bilang gini, kalau untuk sholat 17 rakaat itu fokusnya betul-betul nggak bisa diganggu gugat. Jangan campur adukkan dengan hajat di situ. Makanya terciptalah namanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan begitu. Kalau 17 rakaat 2 subuh
4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, itu anggaplah perjanjian kita dengan Allah. Itu modal kita dagang. Ya Ustaz Zuhair sama Pak Dedek ceritanya dagang baju. Itu modal. Mesinnya di situ. Nah, jangan ngambil keuntungan di situ. Nanti hasil dari mesin itu baru jualan. Apakah itu? Itulah ada namanya duha, itulah ada namanya tahajud, itu ada namanya awabin, ada hajat, ada tasbih, macam-macam itu. Ya. Bahkan sholat tasbih itu disampaikan ayah bunda. Coba perhatikan tasbih itu. Kalau nggak bisa ngerjakan satu kali sehari, setiap hari boleh seminggu. Nggak bisa juga boleh setiap bulan, nggak bisa juga boleh setahun sekali, kagak bisa juga boleh seumur hidup sekali sholat tasbih itu. Bahkan ada, ini kemarin saya ketemu langsung, ya, waktu saya ke Singapura, ya, ketemu langsung itu. Orang sukses di Malaysia, ya, dia bilang wasilah kesuksesannya itu melalui sholat tasbih. Cuma kan kalau tasbih itu saya agak berat ya. Lamun kurang-kurang konsen hilafnya. Nah, karena subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata subhanallah walhamdulillah itu baraha 75 kali dalam satu rakaat teh. Jadi kalau seandainya 2 rakaat 150, 4 rakaat baraha tah 300-nya. 300. Ya pandangnya apa? Sekali-kali tasbih, Pak. Cuma kalau sholat tasbih hati-hati, ya. Kadang kita tengah, fokusnya luar biasa. Nah ini kata orang sukses dari Malaysia. Kesuksesan saya Ustaz, alhamdulillah saya ukur. Ketika belum ketemu namanya sholat tasbih itu, tidak tahu saya itu. Hidup saya itu masih ngambang. Tapi setelah Allah pertemukan saya dengan sholat tasbih, itu alhamdulillah. Padahal puluhan tahun saya sholat fardu, 17, itu begitu-gitu aja tuh hidup. Setelah dirubah, alhamdulillah naik. Gitu. Macam-macam. Ada yang melalui sholat tasbih, ada melalui sholat tahajud, ada melalui sholat hajat, ada melalui sholat awabin, ada melalui sholat taubah, macam-macam. Ada melalui sholat duha, macam-macam. Nah gitu. Nah oleh karenanya ya bunda dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini tadi lupa ya. Kita bacakan Fatihah ya buat jamaah kita yang wafat ya nggak apa-apa ya, saya minta keikhlasan keredoannya pada ayah bunda. Kita khususkan Fatihah 1 untuk almarhum Pak Rusdi, jamaah ahli masjid, ahli sholat berjamaah di masjid. Kemudian almarhum Pak Sugiarto, ahli masjid, ahli jamaah di masjid, sekalipun dalam kondisi sakit terpapar-papar, alhamdulillah masih bisa ke masjid. Ya, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 orang ini adalah hamba-hamba pilihan Allah, dipanggil menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib doa ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum. Amin ya Allah. Nah, kita sambung ya. Nah, ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita baru bicara di rukun Al-Fatihahnya. Oh, ternyata kuncinya ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi ayah bunda, nih para jamaah yang online, ketika nyampai di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu fokuskan. Situ ya, fokuskan. Nah, setelah waladdallin, boleh silakan mau baca. Ini tapi konteksnya ya, kalau pribadi saya ini konteksnya adalah konteks sholat sunnah. Kalau untuk sholat wajib, lurus-lurus saja. Ya, lurus-lurus saja. Misalnya kita ingin menjadi, katakanlah ahli tahajud, monggo. Mau jadi ahli duha, monggo. Mau ahli isyraq. Ini ntar lagi nih, isyraq kan.
pahalanya tamatan, sempurna pahalanya bagaikan haji dan umroh. Tuh. Nah, cuma jangan salah paham, karena kemarin ada yang salah paham. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tiap hari umroh. Saya nggak perlu lagi umroh. Saya kasih brosur. Yo umroh bareng sama saya. 26 jeti ini ceritanya. 12 hari. Alhamdulillah Ustaz, saya tiap hari umroh. Keliru Pak RW. Gitu. Insya Allah nanti kita bareng umroh ya. Ntar saya kasih fasilitas yang murah meriah, tapi berkualitas. Amin. Doain aja. Kalau jamaahnya 1.000 orang, tinggal pilih satu di sini. Gitunya. Nah setelah itu ada proses ruku. Udah tadi jelasinnya, ruku itu subhana rabbil azim wa bihamdi. Kita memuji Allah yang maha agung 3 kali. Setelah itu kita bilang apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan. Allah mendengar apa yang kita lakukan. Allah melihat, Allah mendengar apa yang kita pinta. Kan begitu. Setelah itu kita sujud. Subhana rabbi al-a'la. Bayangin ayah bunda. Doa-doa yang kita ucapkan dalam sholat itu semuanya terkumpul di situ. Ya. Setelah itu doa di antara 2 sujud. Ya mohon maaf ya, mungkin ada segelintir yang melihat siaran ini, ngapain sih si Aris ini ngebahas kok hanya sholat gini, terlalu ece-ece. Ya justru ece-ece inilah pondasi kita ibadah. Kalau sholat kita nggak benar gimana? Kan gitu. Sholat itu adalah ibadah yang paling duluan dihisab pertama itu. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu yang membedakan. Nah, tanda kutip, membedakan siapa di sini? Ayo, silahkan tafsirkan sendiri. Ya, coba tuh. Al-kafirun sama al-muslimun, mana bedanya? Di sholat. Nah, begitu ya. Nah kemudian ada doa di antara 2 sujud. Disinilah doa Masya Allah, Tabarakallah. Coba Bapak Ibu perhatikan 8. Ya, 4 plus 4, 8 permohonan. Permohonan pertama coba perhatikan. Ini kalau kita mau kaji, ini nggak cukup 1 jam ini. Ya. Rabbi gfirli warhamni wajaburni warfa'ni. Coba dipisah itu. Setelah itu warzukni wahdini wa'afini wa'fuani, dipisah lagi 4 kedua. Coba itu. Ya walaupun bangga Abah Bandang, ada aja yang bilang tidak ditemukan dalilnya doa ini. Ada. Yang terakhirnya itu wa'fuani nggak ditemukan kan? Ya. Ya silahkan aja lah. Kalau saya prinsipnya ini yang saya dapat dari guru saya, itu yang saya jalankan. Ini yang masyhur, itu yang saya jalankan. Jangan sampai kita ingin beribadah supaya kita menjadi tersohor, jadi kita terpisah dengan apa yang kita yakini. Nanti kasihan, ya kasihan nanti. Begitu. Dan kita nggak saling menyalahkan. Ya silahkan, kalau mau beribadah begitu silahkan. Nggak mau baca ini silahkan. Itu kembali ke diri masing-masing. Yang penting jangan saling menyalahkan, jangan saling pang-ho-ho-ho-nya, jangan merasa pang. Gitu, pang bener nak gitu, itu yang bahaya. Mau baca ini silahkan, mau enggak juga silahkan, kembali ke diri masing-masing. Ya, kalau kita di Bugis itu Fuang ya, ada namanya sifat atau sifat lebih. Ya, ini ada ayahanda saya nih. Sifat atau sifat lebih artinya kita saling menghargai. Ya, kita saling menghormati. Ya, Anda ingin mengikuti silahkan, nggak mau mengikuti nggak usah jelek-jelekin, dah gitu aja, gitu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita saling menghargai dalam bidang keilmuan masing-masing. Mari kita saling menghargai dalam apa yang kita sampaikan. Jangan sampai mendengarkan saudara kita menyampaikan ini kita mengucilkan, maka timbullah benih kesombongan, merasa paling hebat. Udah dah. Kalau sudah sombong, iblis aja. Iblis itu ibadahnya mantep itu. Kedekatannya mantep. Cuma dia beda. Ada satu yang dibenci sama Allah. Apakah itu? Sombong. Gitu. Makanya saya alhamdulillah
Ini Pak RW sudah masuk ke hari 504. Saya membimbing jamaah, sudah masuk di santri kita itu Pak RW sudah ada 3.000 lebih Pak. Dari seluruh Indonesia 25 negara. Oman, Dubai, Arab Saudi, Abu Dhabi, Malaysia, Singapura. Ini juga mohon doanya Ayah Bunda. Minggu depan saya ada jadwal ke Tanjung Pinang, ke Batam, dan insya Allah nyebrang ke Singapura. Paling 2 hari lah. Mohon doanya. Ya. Jadi kalau misalnya saya nggak muncul di masjid, mari berprasangka baik. Takutnya, wah si Ustaz ini nggak pada ke masjid ini. So, periksa di rumah tuh ada CCTV. Lagi keluar saya. Ini besok juga keluar lagi nih. Mau pelepasan umroh. Alhamdulillah ada 10 orang Pak Dedek. Dari travel kita berangkatkan 10 orang. YHI Tours Pondok Sehat Malomo. Besok memberangkatkan 10 orang. Langsung ke Jeddah. Kalau yang di November itu kita via Hainan. Ya. Cina. Ya. Jadi ayo masih ada 1 bulan nih kalau mau nabung nih. Ya. Kalau antum sudah punya 20, ayo berangkat, sisanya gampang. Tapi bukan saya talangin ya. Sisanya gampang. 12 hari Zat, 12 hari. Ya. Alhamdulillah sudah ada sekitar 20 orang. Ya. Insya Allah mohon doanya lancar semuanya ya. Nah, kita kembali lagi. Ya. Di doa antara 2 sujud itu luar biasa. Mewakili semua. Ya, Rabbighfirli warhamni. Ya, Rabbighfirli itu kan kalau ungkapannya tuh kita bilang apa ya ke Allah ya? Ya Allah ampuni aku, kan begitu ya. Hampura ya Allah. Kan begitu. Rabbighfirli warhamni irhamna, kan Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang. Coba kita minta agar Allah menyayangi kita, mengasihi kita. Kan gitu. Wajburni. Coba. Wajburni ini banyak versi. Lindungilah aib-aibku, tutuplah aib-aibku. Coba. Ditutup kabeh kekurangan kita sama Allah. Coba. Namanya orang manusia mah pasti aya wae kekurangan atunya, Bang. Mal mungkin orang hidup enggak punya kekurangan, pasti kita banyak kekurangan. Ditutup kok Allah teh. Itulah wajburni. Kemudian warfa'ni, kita minta kepada Allah, Allah angkat ini derajat orang teh. Ya. Yang tadinya maaf kondisi kita masih terpuruk, diangkat ku Allah teh. Aya we wasilahna, ada aja wasilahnya ngangkat itu. Ya jangan takut. Yang penting kuncinya sholat, kan begitu. Ya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu sendiri tersimpan doa. Inilah doanya, wajburni. Ya. Bahkan ada yang bilang maaf, ya, wajburni itu boleh juga kita minta terkait dengan Allah menutup hutang-hutang kita. Ya. Wajburni. Nah, warfa'ni, angkatlah derajat kita. Nah, baru masuk warzukni. Disebut warzukni, bayangin tuh. Ya. Warzukninya itu Allah Maha Kaya ya Razzaq. Nah makanya santri-santri saya bilang begini, setiap habis selesai sholat fardu, biasakan baca ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, Aghnina, ya Allah. Ya, itu sering secara melantur. Nanti didawamkan tuh buat jamaah kita, sampaikan ke jamaah, ya. Biasakan baca selesai sholat fardu itu, selesai wirid, walaupun cuma sekali lewat, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, Aghnina, ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Sayang terhadap hambanya. Wahai Zat yang Maha Dermawan, yang Maha Pemberi. Wahai Zat yang Maha Pembuka segala kebaikan. Wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki. Wahai Zat yang Maha Kaya. Wahai Zat yang Maha Pemberi kekayaan. Ya Mughni. Nah ini kan udah 4 Asmaul Husna. Mulai dari ya Fattah Asmaul Husna, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, ini 4 nih Asmaul Husna nih. Ya Hanan, ya Manan bukan. Ya Hanan yang Manan puji-pujian. Bayangin, dikawal dengan puji-pujian 2, dilanjut dengan 4 ya Asmaul Husna, kemudian apa yang kita bilang ke Allah.
Aghnina, kayakanlah kami. Boleh nggak pakai agnini? Boleh, cuma koreteuing atuh, pelit. Masa mau kaya sendirian? Ustaz Suhaib kalau berdoa jangan agnini Ustaz ya. Nanti Ustaz Suhaib kaya sendirian. Ya. Ustaz Haris kalau berdoa agnini, aduh, nanti Ustaz Haris kaya raya, kita yang belum maju-maju. Maka doanya agnina. Gitu. Itu yang saya sampaikan ke jamaah. Biasakan pakai agnina. Agnina itu maknanya adalah kita semua, jamak. Ya. Kalau untuk agnini apa sebutannya di dalam bahasa Arab, Ustaz? Kan kalau agnina kan jamak tuh. Hah? Apa tadi? Damir. Iya, kan enggak apa? Domir ya. Untuk sendiri. Nah, kan begitu. Agnina, jangan Bandang kalau berdoa Agnina ya, jangan bilang agnini. Kalau bukan salah sih, bukan salah. Cuma masa udah pelit dengan duit, katanya pelit lagi dengan doa. Kan itu candaannya gitu. Nah, terus ya Razak, ya sampai Razak tadi ya. Ya, Rabbi gfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni. Nah, warzuqni di sini rezeki. Ya. Kemudian wahdini. Ya. Coba tuh. Wahdininya apa? Kita minta supaya kita ini salah jalan. Loba urang mah tos beunghar salah jalan. Aduh jangan naon atuh. Ya. Urang mah hoyongna beunghar tapi jalannya lurus kan gitu meureun. Ya mah beunghar makin jauh ke Tuhan. Aduh ya Allah Gusti. Ada yang perlu dikumahakeun nanti pertanggungjawabannya di akhirat tah. Ya akhirat ke apa? Kumaha engke. Jawabannya kan gitu. Ya Pak Prabowo aja bilang enggak boleh kumaha engke. Engke kumaha gitu. Nah gitu ya. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dibimbing sama Allah agar jalan kita tuh mual mencong, mual mencing kadia kaditu. Ya. Tomela dua kifang latala supaya malempu lalenge. Ini Fuang tabe jamaah saya ribuan dari Sulawesi Fuang ini. Kita lagi liputan live streaming ini. Ya, ini aja penontonnya Masya Allah. Ini ribuan ini. Ya. Tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya dilanjut siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan? Nah. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Setelah kita minta diluruskan, dibimbing, maka kita minta ke kesehatan. Coba. Saya nanya sekarang, dari doa di antara dua sujud itu ada nggak yang nggak kesebut? Coba. Ya, hayang jodoh, ayah milik rezeki. Hayang duit loba, ayah duit milik rezeki tah. Coba. Ya. Apalagi pengen derajat diangkat, ada tadi sudah semua itu. Ya. Pengen sehat, ada. Wa'afini. Nah, terakhir adalah wa'fu anni. Walaupun ada perbedaan pendapat ya, tapi kita pakai apa kata guru-guru kita. Ya, wa'fu anni itu maknanya lebih tinggi dibanding Rabbi gfirli cenah. Kita merenya Ustaz Seramlan ya. Jadi wa'fu anni itu kalau diartikan dalam bahasa kita mungkin kita merengek kali ya. Ya Allah, ampun, gitu kali ya. Ampun ya Allah, kan gitu ya. Kalau yang pertama ibaratnya kita mungkin puntennya gitu ya. Nah, kalau untuk yang terakhir itu kita udah hampura gitu. Nah, itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh karenanya di dalam kita sholat jangan pernah anggap sholat itu sia-sia, enggak. Ya. Iya Ustaz, saya udah puluhan tahun sholat, saya udah sholat puluhan tahun sholat, tapi kenapa sholat saya kayak nggak nempel? Itu banyak ya gitu. Ini Pak Dedek sering nerima konsultasi pertanyaan dari jamaah. Ya, akhirnya Pak Dedek lempar, maaf saya bukan ustadznya. Ya. Alhamdulillah followernya yang tadi cuma ratusan sekarang udah berapa ribu Pak? Duh, Ustaz Suhaib udah 2000.
Numpang tuh, tag Aris Alwi, tag Aris Alwi. Alhamdulillah follower kita di TikTok sudah 200 lebih. Ini akun kedua di 23 ribu. Kemudian pacebok kita, logo biru sudah 119 ribu. Alhamdulillah, akhirnya hasil keringat selama ini sudah panen. Ya. Yang tadinya dicemooh, yang tadinya dianggap rendah, yang tadinya dia dipandang sebelah mata. Ketika kita lagi menyampaikan sesuatu, nggak usah dengar apa itu. Ya, si Aris itu bukan seorang ustadz, nggak sekaliber sama ini sama itu, biarin aja. Tapi kan Allah kan melihat proses. Ayah bunda, proses itu pahit. Tetapi ketika proses itu berhasil, orang yang menghina, orang yang melecehkan, orang yang merendahkan akan bertanya bagaimana prosesnya. Sehingga di saat kita nanti sudah berada di atas, mereka akan merengek ke kita. Bagaimana caranya? Padahal di saat kita lagi merengek, kita diledekin. Nah, ini hanya sebagai penyemangat buat kita semua. Artinya apa? Teman-teman, para jamaah, para santri, jangan pernah putus asa untuk meraih proses itu. Ya, apapun kata orang biarin. Yang penting proses kita baik. Pasti Allah nggak salah ngetik. Allah nggak salah pencet kalkulator. Kalkulator Allah tuh bukan kalkulator yang kita pencet bisa salah. Digitnya nggak bakal salah. Kalau memang sudah pantas kita mendapatkan 3 digit, maka itulah yang terjadi. Tapi kalau belum pantas, maka bersabar. Nah, baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hijidnya, udah baik. Nah, oleh karenanya pesan Al-Fakir Aris Alwi memohon sangat kepada kita semua. Ayo. Jangan pernah tinggalkan sholat, ya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun, miris hati kita, ya. Kalau kita sudah merasa tinggi, merasa sukses, merasa segala macamnya, tapi justru kita tinggalkan sholat, Allahu Akbar, ya. Moal, lihat, perhatikan kiri kanan kita, perhatikan media-media saat ini. Coba perhatikan. Yang tadinya suksesnya tinggi banget, udah segunung. Tapi kata Allah, ente lupa dengan aneh. Gue cabut rezekinya. Lah kata Allah, udah kayak Om Jin dan Jun aja tuh, selesai. Selesai hancur, sehancur-hancur. Ya kan barusan kejadian kemarin tuh di TV itu, coba. Ngumpulin harta sekian tahun. Ya. Ini kita nggak nyebut nama ya, nggak boleh. Ngumpulin harta sekian tahun. Tapi kata Allah, ente sombong, tenang, ya, ente lupa mana. Akhirnya cabut sama Allah. Cara Allah mencabut bagaimana? Macam-macam. Ada yang nyabutnya melalui dokter, diberi sakit nggak berkesembuhan, sakit terus hidupnya. Allah mencabut dengan api, itulah kebakaran. Allah cabut dengan air, itulah banjir. Allah cabut dengan tanah, itulah likuifaksi, gempa bumi segala macam. Macam-macam cara Allah mencabut. Cuma kitanya nggak ngeh. Kita masih ngotot surotot bahwa kita sanggup. Kita ngotot surotot bahwa kita hebat. Padahal tidak ada sedikit pun kehebatan kita sebagai hamba Allah. Justru kita ini adalah manusia paling tidak bisa berdaya. Nah, ini mohon maaf, mungkin ini sentilan buat diri Al-Fakir sendiri, buat kita juga. Jangan merasa, ya. Kalau Allah sudah berkehendak, clear. Gampang menghancurkan kita ini. Nah, jalannya bagaimana? Dekati Allah, jangan jauhi Allah. Terus pepet Allahnya. Ya. Nah, itulah ujung dari 153 tadi Ustaz Ramlan. Antum sering baca kan itu? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Ayo. Innallaha ma'as sabirin. Perhatikan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oh, pantes. Makna sabar di situ, Allah selalu mendampingi. Nah, kan clear kan? Udah, nikmat sudah tuh. Nah, tinggal kita nikmati hidup ini. Sisa-sisa hidup kita buang jauh-jauh ke angkuhan kita, kesongoan kita. Jauh merasa paling hebat kita. Ya. Allahu a'lam bishawab. Alarm sudah bunyi. Terima kasih. Sampai ketemu
para jamaahku semua, karena ini kita lagi penyampaian kajian subuh, hanya berbatas di waktu syuruk. Mari kita berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan, terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Allah berikan kita rezeki yang melimpah ruah bagaikan air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya. Insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Insya Allah Allah berikan kita kekayaan harta, Allah berikan kita kekayaan hati, Allah berikan kita kekayaan ilmu, sehingga harta kita tidak sia-sia. Kita diberikan harta tapi kita kikir, kita diberikan harta tapi kita nggak berilmu, hancur. Oleh karenanya mintalah sama Allah, ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, berikanlah kami kekayaan ilmu, berikanlah kami kekayaan hati, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih Ayah Bunda. Insyaallah sampai ketemu di waktu yang lain. Ya mohon doanya ibunda ya, perjalanan dakwah saya diberi kemudahan kelancaran insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Eva, sehat Eva? Alhamdulillah. Dewi sakit beraku. Hah? Mama pojok-pojok ya Vita. Motor. Ya. Istiqomah ya. Maju, 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 maju. Sallallahu alaihi wasallam.